Halo semuanya, kembali lagi dalam tayangan Kasisma, karya Siswa Disma. Pada tayangan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari kelas 10 yang menang dalam storytelling. Bisa perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Demade Nesila Anggita Putri, bisa dipanggil Nesila, dan saya dari kelas 10-7. Oke, kelas 10 sudah mengikuti lomba ya. Oke. Kita dengar-dengar kamu kan mengikuti lomba storytelling nih, Ya. Dan dapat juara. Bisa jelaskan nggak itu juaranya juara berapa dan bagaimana perasaan? Jadi untuk lomba storytelling kali ini saya mendapatkan juara 3. Dan kalau ditanya mengenai perasaan, tentunya saya sangat senang sekali. Apalagi ini tuh untuk pertama kalinya saya mengikuti lomba storytelling. Siapa sih yang nggak senang dapat juara ya? Apalagi baru kelas 10, baru masuk dan ikut lomba menang. Bagus banget. Oke, jadi untuk lomba ini kamu tuh milih sendiri atau ditunjuk nih sama pembinanya? Jadi untuk lomba storytelling kali ini saya ditunjuk oleh salah satu guru yang mengajari kelas saya, yaitu guru bahasa Inggris. Oke. Itu gurunya langsung nunjuk atau milih dulu? Itu langsung nunjuk Kak, langsung pada saat di kelas saya diminta untuk keluar kelas sebentar untuk diajak berbicara, lalu saya ditawarin untuk ikut lomba storytelling. Oke. Itu lombanya kamu diikuti secara individu atau berkelompok? Oke, jadi untuk lomba storytelling kali ini saya mengikuti secara individu. Oke. Sekolah kita ngirimnya banyak nggak sih yang kamu ada kakak kelasnya juga ya kan? Ada. Selain untuk storytelling, sekolah kita ini mengirimkan 2 orang, dan ada speech juga 1 orang, terus ada quiz news reading 2 orang. Oke, untuk kan kamu mengikuti lomba storytelling ini, tujuannya tuh apa sih kamu ikut lomba ini? Jadi sebagai seorang siswa tentunya tujuan saya itu yang pertama ingin sekali menjadi siswa yang berprestasi, terus itu saya ingin membanggakan orang tua saya, dan selain itu saya juga ingin sekali membuktikan kepada orang-orang bahwa saya itu bisa berakting gitu Kak, dan juga saya bisa berbahasa dan berbahasa Inggris. Oke. Tapi kalau misalnya kamu tunjuk lagi sama guru untuk lomba, mau nggak kamu? Tentu sekali mau. Lomba storytelling ini tuh diadakan dalam rangka apa sih? Oke, jadi sesuai dengan surat yang saya baca itu, lomba storytelling ini diadakan untuk merayakan ulang tahun SMA Negeri 2 Denpasar. Oke. Sebelum kamu lomba itu kan kamu dikirimin dulu suratnya gitu, ketentuan lombanya seperti apa gitu? Iya. Untuk kesulitan dan keseruannya dalam mengikuti lomba ini tuh apa sih? Oke, jadi untuk kesulitannya itu tentunya kalau saya itu kan orang yang lumayan pelupa Kak ya kan. Nah, dalam penghafalan teksnya itu jadi saya sering banget lupa sama teksnya. Jadi saya harus berpikir keras untuk mengingat teksnya. Terus yang kedua, kalau berbahasa Inggris itu pasti ada beberapa kata atau kalimat yang sulit diucapkan Kak. Nah, itu saya sering sekali keblibet atau kadang-kadang tiba-tiba hilang aja kalimatnya. Terus itu untuk kesenangannya di sana saya mendapatkan banyak sekali teman baru Kak. Oke, itu panjang nggak sih teksnya? Berapa lembar? Kalau lembar itu 2 kertas harian. Wow. Dan kalau misalnya kan ada tuh kata-kata sulit yang kurang dimengerti. Kamu biasanya nanya langsung ke gurunya atau kamu cari dulu sendiri? Oke, pertamanya saya bakalan cari dulu di Google Translate, itu bakalan saya play dulu, terus saya dengerin, baru saya tanya ke gurunya kalau ini benar atau enggak pengucapannya. Oke. Kamu berlatih tuh berapa lama? Kalau dari awal itu 2 minggu Kak, 2 minggu latihan terus menerus. Oke, terus menerus. Untuk selain mengikuti lomba storytelling ini, pernah nggak sih kamu mengikuti lomba lainnya gitu? Tentunya pernah. Ada beberapa lomba yang pernah saya ikuti sebelumnya itu. Lomba pertamanya itu saya mengikuti lomba Olimpiade IPA pada saat SD, dan itu saya mendapatkan peringkat 3. Wow. Dan pada saat SMP saya mengikuti lomba ngewacel aksara Bali, dan sayangnya saya nggak dapat, mungkin karena belum beruntung Kak. Terus itu ada lomba online yaitu OSN, dan itu saya juga tidak dapat lagi, mungkin karena saya juga kurang beruntung atau saya kurang belajar waktu itu. Terus itu waktu baru ini di sini saya mengikuti lomba MC, dan saya juga tidak dapat Kak. Oke, lomba itu memang banyak mengikuti, tapi
walaupun nggak dapat ya jangan berkecil hati, mungkin bukan kita yang dapat gitu, bukan keberuntungan kita gitu. Jadi mungkin storytelling ini kamu yang beruntung dapat juara 3 gitu. Kamu kan dapat juara nih. Apakah kamu bakal berekspektasi nggak kamu bakal juara, atau nggak mungkin aku juara gitu? Jadi pas awal itu saya sempat pikir kayak aduh dapat nggak nih ya, soalnya saya pas melihat saingan saya itu mereka tuh benar-benar kuat banget aktingnya, aksennya juga saya suka. Tapi lama kelamaan saya berpikir ini saya mengikuti lomba ini tujuannya apa sih? Seharusnya saya itu harus gitu dong, harus berpikiran kalau saya itu harus menang. Jadi saya berpikir saya harus menang, aku harus bisa, gimana pun caranya aku harus dapat juaranya. Pada saat kamu storytelling tuh jurinya tuh ada komentar nggak? Tidak ada, Kak. Oke, kita kalau tanggapan orang tua kamu mengikuti lomba storytelling dan menang ini gimana sih tanggapan orang tua kamu? Jadi yang pertama itu mereka tuh tentunya senang, terus mereka bilang kepada saya untuk jangan terlalu bangga kepada diri sendiri, karena itu tidak baik. Karena siapa tahu suatu saat nanti kita akan jatuh dan kita tidak ada yang tahu, Kak. Jadi tetap semangat aja ya. Tetap semangat. Bisa kasih tahu dong untuk teman-teman di rumah pesan untuk supaya semangat lagi dalam ikuti lomba, atau mungkin ada yang ingin mengikuti lomba gitu seperti kamu. Jadi pesan saya untuk teman-teman di rumah adalah jika kalian ingin mengikuti lomba, jangan pernah berpikiran untuk kalah, karena apa yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi selalu berpikiran positif bahwa kalian akan menang, dan jangan dengarkan kata-kata orang. Misalnya mereka bilang kata-kata negatif, jangan dengarkan, ikuti kata hati kalian. Nah, terima kasih ya Naysila udah bisa datang ke Kasisma episode kali ini. Dan semoga tayangan kali ini bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!